Salam 3 Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya Rina Sukmawati untuk mempreview ya pertandingan pekan ke-10 Super League 2025-2026 antara Persib Bandung versus Persis Solo yang akan berlangsung masih di Stadion GBL pada hari Senin nanti tanggal 27 Oktober 2025. Nah, kalau udah ngoper, tentunya saya nggak sendirian. Kali ini di studio sudah ada bersama saya kembali, itu ada Kang Giri. Halo, Halo, selamat datang kembali di Iya. menuju pekan ke-10, dan hari ini spesial kita juga mengundang lewat telekonferensi ada wartawannya Tribun Solo, yaitu Mas Andreas Kris. Halo Mas. Halo. Halo, kenalin ya nih teman-teman Tribuners di Tribun Jabar. Kita ada kawan di Tribun Solo yang akan juga membahas tentang Persis Solo. Jadi Kang Giri nggak usah capek-capek lagi untuk riset kedua tim ini ya, cukup Persib Bandung aja. Oke, Mas Andrea, sebelum kita nanti membahas tentang Persis Solo, saya mau review dulu pertandingan Persib Bandung kemarin, boleh ya Mas? Kemarin Persib Bandung melakoni matchday ketiga ACL 2 melawan Selangor FC, dan hasilnya bisa dibilang cukup memuaskan ya, karena kembali lagi Teja Pakualam berhasil menciptakan clean sheet, menang di hadapan Bobotoh, padahal kondisi pertandingan saat itu hujan deras banget, tapi para pemain tetap lincah gitu ya untuk semangat mencetak gol. Nah, komentar dari Kang Giri kemarin gimana? Ya, lagi-lagi ini kemenangan penting ya untuk Persib melangkah di ACL 2, sekarang di puncak klasemen. Posisi sebelumnya ditempati oleh Lion City, dan sekarang Persib dengan poin 7 ya. Sesuai harapannya. Ya, ini menjadi modal penting untuk selanjutnya di putaran kedua. Persib akan main ke kandangnya Selangor ya, kemudian setelah pertandingan ini. Dan ini juga akan menjadi modal untuk selanjutnya di pekan ke-10 Super League akan melawan Persis Solo nanti pada tanggal 27. Nah, secara permainan memang diguyur hujan, tapi ternyata ya tidak ada masalah sih secara keseluruhan. Tapi yang mengejutkan Bobotoh yaitu ketiadaan Tom Hai yang sebelumnya saat melawan PSBS itu ya begitu bagus, sehingga Bobotoh juga ingin melihat di kandang sendiri permainan Tom Hai seperti apa. Ternyata di DSP aja nggak ada. Kita belum tahu ya informasi. Ada ternyata di latihan sebelumnya itu ada dia. Iya. Tapi ternyata saat pagi berdasarkan Bojan Hodak ngomong, dia sakit, demam. Katanya ada kena parasit dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Itu yang menjadi alasan Tom Hai tidak ada, tapi ketiadaan Tom Hai bisa ditutupi dengan Adam Alis yang juga kaget, kok bisa mencetak gol sih dalam pertandingan yang seperti itu gitu. Jadi ini mungkin membuktikan juga ya kedalaman skuad Persib ketika salah satunya tidak ada, tidak menghalangi mereka gitu ya untuk melakoni permainan yang cukup sesuai. Semua tahu lah kekuatan Persib yang duduk di bench itu siapa aja, semua tahu. Frans Putros pun kemarin nggak main sama sekali kalau nggak salah. Nggak ganti baju, saya lihat itu nggak ganti baju latihan. Mas Giri, kita ke Mas Andreas dulu nih. Persis Solo ini memang baru menang sekali pada laga pembuka ya saat itu melawan Madura United, dan sampai sekarang masih kesulitan nampaknya meraih 3 poin, dan di pertandingan terakhir melawan Malut United juga kalah 1-3 ya. Nah, ini Mas Andreas, sebenarnya apa sih gitu yang terjadi di tubuh Persis Solo khususnya pada musim ini? Ya, memang dari awal musim sebenarnya Persis Solo itu sudah memiliki kedalaman skuad yang cukup baik, di mana ada beberapa pemain asing yang direkrut oleh Persis Solo, dan Peter Dero juga sudah memilih komposisi pemain yang cukup baik. Namun ada beberapa permasalahan yang ternyata terjadi ketika kompetisi tersebut berjalan. Salah satunya gelandang yang didatangkan dari Eropa, mantan Sule, Persib juga ya, Mas? Ya, salah satunya strikernya mantan Persib Bandung juga. Tapi memang ada beberapa permasalahan di mana pemberkasan salah satunya itu dari gelandang yang dibeli dari Eropa itu, Sule itu ternyata bermasalah, di mana bahkan di klub sebelumnya itu dilaporkan ke FIFA sehingga ke-ban Sule sendiri, ke-ban beberapa pertandingan sampai mungkin dengan Persib Bandung juga tidak akan main.
setelah itu baru bisa main melawan PSIM sepertinya. Nah, di situ Oke. komposisi pemain Persis Solo sudah mulai goyah. Bahkan krisis itu juga jadi istilahnya sorotan dari supporter di Solo sendiri ya, di mana selama 4 pertandingan home hanya 1 kali Persis Solo mendapatkan poin, yaitu ketika imbang dengan eh, Arema. Itu 2-2, di mana 3 pertandingan lainnya justru Persis Solo memberikan cuma-cuma poin 3 poin untuk tim tamu. Di situ memang komposisi pemain Persis Solo sampai saat ini bahkan untuk strategi atau taktik dari Peter Dero sendiri belum berjalan dengan baik. Dan mungkin di pekan ini melawan Persib Bandung ada motivasi yang berbeda dari Persis Solo, karena poin yang didapatkan 3 poin itu di awal musim Persis Solo justru di luar dari kandang sendiri atau di luar Stadion Manahan. Seperti Oke, itu. jadi tetap optimis ya walaupun ternyata di Kota Solo sendiri sepertinya supporter mulai bergejolak nih, udah mulai Ya, gak tenang gitu ya hatinya sampai pekan ke-10 sekarang berada di posisi di pinggir jurang malah gitu ya di Udah di zona merah klasemen. kayaknya. Iya udah di zona merah klasemen. Oke, Kang Giri nih, apa sih modal yang Persib Bandung miliki dalam pertandingan ke depan hari Senin nanti melawan Persis Solo? Ya, yang jelas adalah kemenangan demi kemenangan ya. Terakhir itu melawan Persita Tangerang Mm, kalah, terus kemudian dalam 3 laga terakhir itu selalu mm, menang. Bangkok United, terus melawan PSBS Bia, terus terakhir melawan Selangor FC. Gol demi gol dicetak dan clean sheet selalu mm. yang terjadi di gawangnya Teja Pakualam. Teja juga kemarin melakukan 3 penyelamatan yang krusial menurut saya. Sensasional katanya. Ya pokoknya sehingga yaitu gawang Persib tidak kebobolan, Persib menang 2-0, yang itu kemudian akan menjadi modal paling utama, yaitu semangat. Nanti juga pertandingan berlangsung di kandang sendiri, masih di hadapan bobotoh walaupun di hari kerja, Dari kerja ya biasanya. hari Senin. Iya, di awal pekan Iya, Bandung lagi macet-macetnya itu biasa ya. Tapi alhamdulillahnya pertandingannya diundur jadi pukul 7 iya malam awalnya ya. sore. Awalnya pukul 15.30. Jadi misalnya bobotoh yang mau nonton atau supporter Persis Solo yang udah nungguin di TV, jangan Hmm. sore-sore karena mainnya malam Malam. ya. Nah, oke, Mas Andreas nih, bagaimana dengan modal Persis Solo sendiri yang dimiliki saat ini menjelang pertandingan pekan ke-10? Jadi sebenarnya kalau untuk individu pemain di Persis Solo itu cukup mumpuni. Ada beberapa nama yang masuk skuad timnas juga, seperti Emriandi, walaupun tidak pernah main di timnas. Jadi pilihan utama bukan itu. Cuman memang Emriandi itu selalu memberikan penampilan yang konsisten. Sementara itu juga di gelandang juga ada gelandang muda Zanadin, di mana dia juga pemain timnas junior di Indonesia. Kalau melihat individu juga di lini depan juga, Kodai Tanaka itu salah satu yang disebut-sebut oleh supporter Persis Solo sendiri bisa menjadi pengganti mungkin bekas dari temannya dulu yang di Jepang yang sekarang bermain di Persija itu. eh, karena untuk individu memang bagus, cuman kenapa sampai saat ini belum ada komben yang bagus antar lini di Persis Solo, sehingga ada kekurangan bisa mencetak gol atau tidak. Nah, itu disitulah permasalahan Persis Solo saat ini, di mana itu juga sebenarnya bisa diantisipasi apabila ada eh, ketaktisan dari pemain gelandang di Persis Solo. Cuman sampai saat ini belum ada sosok yang bisa menjadi maestro di Persis Solo, yang ternyata itu jadi lubang kekalahan Persis Solo bahkan 3 kali di kandang. Seperti itu. Oke, Mas, sampai saat ini setelah pertandingan terakhir, seperti apa sih sebenarnya persiapan Persis Solo sendiri? Apakah sudah mulai berlatih untuk mempersiapkan atau sedang masih fokus recovery atau seperti apa? Kalau untuk kesiapan pemain, kemarin terakhir di laga terakhir melawan Malut United di Stadion Manahan, memang Peter Dero mengatakan semua pemain itu dalam kondisi yang fit. Cuman ada beberapa pemain yang memang tidak bisa dimainkan oleh Peter Dero karena adanya salah satunya permasalahan administrasi dengan FIFA itu. Terus ada Oke. beberapa yang memang tengah saat ini eh,
belum bisa bermain karena ada akumulasi kartu dan seperti itu. Sebenarnya untuk komposisi pemain Persis Solo sih sendiri semua pemain dikatakan Peter Dero cukup fit untuk bermain. Hanya saja ada beberapa kendala itu yang membuat mereka harus gonta-ganti pemain atau susunan pemain di beberapa pertandingan terakhir. Oke, mungkin itu juga ya yang menjadikan komposisi pemain Persis Solo karena sering berganti. Karena seperti Persib Bandung pada awal-awal pun Iya, sulit sekali untuk nyetel ya, mencari dan memang chemistry ya kan. mencari chemistry itu memang membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Bahkan Persib Bandung pun hingga pekan ke-7 Mhm. dan ke-8 baru bisa mereka memberikan penampilan terbaik mereka ya, baru Iya. terlihat chemistry antar pemain. Bukankah begitu, Kak Giri? Iya, Persib itu Bojan Hodak selalu ngomong bahwa dari komposisi musim lalu kan, ada semua pemain asing musim lalu kan 8 itu di depak semua lah. Terus kemudian mendatangkan 11 pemain. Hodak selalu bilang bahwa ada perubahan 22 pemain. Itu yang walaupun semula lah awal-awal itu semua mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyatukan, tapi ternyata Hoda terakhir-terakhir juga mengatakan bahwa semua membutuhkan waktu sih, dan ternyata ya sekarang ini udah mulai kelihatan. Bobotoh udah boleh senyum lah setelah 3 kemenangan beruntun, setelah sebelumnya melawan Persita Tangerang kalah, dan kemudian 3 kemenangan beruntun ini membuktikan bahwa Persib mempunyai harapan di 2 kompetisi, Super League dan juga ACL2. Apalagi di ACL2 juga sekarang di posisi puncak, dan mudah-mudahan lah tiket untuk ke babak selanjutnya didapat nanti. Oke, iya, karena berarti tinggal 3 match lagi ya kalau di Iya. ACL tuh. Oke, sekarang tentang kelemahan kedua tim nih. Seperti apa sih Mas Giri melihat kelemahan yang akan dihadapi oleh para pemain atau Boyan Hodak nanti pada pertandingan melawan Persis Solo? Ya, kita masih melihat ya kelemahan itu dalam segi finishing. Satu nama masih disebut juga, Ramon kemarin dapat peluang yang sangat bagus, Banyak tapi bahkan. ternyata yaitu ada yang diblok sama kiper. Dan secara keseluruhan ya udah mulai bagus sih. Ada, walaupun kemarin Tom Hai yang sebelumnya main bagus tapi ternyata absen, dan Adam Alis bisa mengisi di lini tengah bersama McClough sama Luciano. Di kiri ada Eliano, selalu mendapat pujian lah pemain yang satu ini. Bisa ditempatkan di mana saja. Dan kemudian satu lagi, Andrew kan mencetak gol lagi. Dalam 3 pertandingan kan selalu mencetak gol. Ini juga menjadi sinyal yang positif untuk dia. Walaupun di sisi lain ya tetap Ramon menjadi PR tersendiri untuk dirinya sendiri. Terus juga si Baros juga sudah mulai menyatu dengan permainan. Salah satu pemain Persib yang kemarin udah selesai juga adalah Berguinho ya, Iya, yang saya lihat poin dia itu merah lah. merah ya. Yang lainnya hijau-hijau. Sementara Andrew itu biru. Iya, tapi gol pertama sebenarnya ada ya peran dari Berguinho sebelum akhirnya McClough memberi iya. umpan kan. Iya, jadi sebenarnya tidak hanya bisa dilihat apakah pemain itu mencetak gol atau tidak ya, tapi perannya pun ada di lapangan, walaupun memang juga melakukan kesalahan seperti itu ya. Banyak beberapa yang miss, yang penonton yang gemes gitu. Oke, kalau dari Persis Solo sendiri nih Mas, seperti apa sih Mas melihat kelemahan tim Persis Solo sejauh ini, terutama saat akan menghadapi Persib nanti? Ya, memang kalau dilihat di atas kertas, kelemahan Persis Solo cukup banyak. Karena melihat klasemen saja hanya dalam 9 pekan atau 8 pekan terakhir hanya memperoleh 5 poin. Itu sudah membuktikan bahwa Persis Solo memiliki kelemahan yang cukup banyak. Namun demikian sebenarnya kalau dilihat dari pola permainan, Persis Solo itu untuk lini belakang cukup kuat, di mana ada Emriandi, 2 back asing itu cukup ngeblend dengan waktu yang cukup cepat, walaupun baru bertemu beberapa pertandingan. Winger-winger, back winger juga bermain cukup bagus seperti Sandro, Clayton, terus yang di sisi kanan ada Gio Numberi, ada di sisi kiri ada banyak opsi Persis Solo, ada Jordi
Ada Jordi, ada Eki Taufik, ada beberapa nama lain juga pemain muda. Namun memang kelemahan Persis Solo sebenarnya berada di titik atau di gelandang di mana pemain tengah Persis Solo sampai detik ini belum bisa memberikan rasa nyaman untuk pemain bertahan maupun memberikan servis yang enak untuk pemain depan. Di mana sebenarnya Persis Solo di lini depan punya goal getter yang cukup bagus yaitu Kode Tanaka. Cuman masalahnya di situ di lini tengah Persis Solo baik eh Sutanto Tan, So Yamamoto itu masih bisa dikatakan angin-anginan sejauh ini, bahkan permainan cantik dari Zanadin Faris saja belum bisa membantu Persis Solo untuk mencetak banyak gol di beberapa pertandingan sebelumnya. Seperti itu. Oke, baik. Tapi tetap optimis ya, Mas. Tetap karena kalau skill individu ya kita nggak tahu ya bahwa motivasi pemain tuh biasanya menjadi faktor utama juga Iya. kan. Setelah kalah berapa kali pasti di pertandingan selanjutnya ingin menang dan seperti kata Brian Hodak, tim manapun kalau udah ngelawan Persib motivasinya beratus-ratus kali Dan lipat. Hoda selalu bilang pertandingan sulit. Iya, dan pertandingan sulit. Dan mungkin memang akan menjadi pertandingan yang sulit nanti melawan Persis Solo. Oke, selanjutnya kita masuk ke daftar prediksi susunan pemain ya. Nah, kemarin agak meleset, Mas Giri memprediksi Tom Hai akan bermain bersama Ternyata nggak Lucho, muncul di ternyata DSP. tidak masuk ke DSP sama sekali, dan Frans Putros juga ternyata disimpan. Mungkin untuk melawan Persis nanti atau Iya. mungkin untuk melawan Selangor di pertandingan yang lainnya. Kalau Mas Giri melihatnya seperti apa prediksinya? Ya, dengan jadwal yang ketat seperti ini, saya lihat seharusnya ya ada rotasi sih. Ada rotasi pemain. Bukan ingin meremehkan Persis Solo, bukan bukan karena level di klasemen seperti itu, bukan sih. Tapi saya pikir ini ada waktunya untuk melakukan rotasi, apalagi Tom Hai seperti yang dibilang Hoda itu membutuhkan waktu kalau nggak salah 2 sampai 3 hari Oke. untuk bisa fit lagi. Artinya apa? Dia berpeluang untuk absen lagi saat melawan Persis lagi. Soalnya sekarang ya mepet lah ketika cuma melakukan official training itu mepet banget. Jadi kalau susunan pemain, saya pikir kiper masih punya Teja Paku Alam. Dia melakukan clean sheet 3 pertandingan dan itu trennya bagus, harus dipertahankan. Terus kalau seperti biasa, kalau di Super League kan harus ada pemain U23, Kakang di bek kanan, nanti kemudian di dua tengah itu mungkin ya masih sama seperti yang kemarin. Barbai. Barba atau ya Barba sama Julio. Julio. Dan kemudian di kiri mungkin itu ada rotasi. Mungkin Putros ditempatkan di sana, di tengah Klok sama Luciano masih. Dan kalau Tom Hai tidak main, ya tetap sama yang kemarin, si pencetak gol yang heran dengan Dan menjadi man of the match juga heran kayaknya ya, Mas Adam. ya, Adam Alis kayaknya masih ada dia di sana. Terus kemudian di kanan masih Barrosi, terus Andrew masih di depan, dan kemudian mungkin ya ini Beckham akan main sejak awal. Sejak awal ya. Dan di ujung Andrew ya. Andrew tadi. Atau mungkin Ramon, karena Brian Hodak udah karena kemarin masuknya belakangan jadi nggak punya waktu banyak untuk ekspor, mungkin tidak ada yang tahu ya. Iya, apapun bisa terjadi kan berdasarkan nanti official training lah, itu kesempatan pemain menunjukkan kesiapannya untuk dipilih sama pelatih. Iya, dan yang saya suka juga nih, Boboto tuh belum patah semangat sama Ramon. tetap mendukung. Iya, tetap mendukung dan walaupun tetap gregetan ya. harapan, walaupun sedikit-sedikit kesel, tapi tetap kayak ayo dong. Gitu. Oke, nah ke Mas Andreas nih, seperti apa prediksi susunan pemain dan pemain yang akan dibawa ke Bandung pada laga Senin nanti? Ya kalau prediksi susunan pemain kemungkinan tidak jauh beda dengan pertandingan saat melawan Maluku United di Stadion Manahan sih menurut saya. Di Mister Gawang atau di bawah Mister Gawang tetap pasti Emriandi menjadi pilihan utama dari Peter Dero karena penampilannya selama beberapa pertandingan bisa terbilang bagus. Walaupun banyak kebobolan tapi banyak juga menciptakan rasa nyaman dan rasa aman bagi pemain-pemain Persis Solo di lini belakang. Ada mungkin 2 dari pemain asing di lini belakang atau lini tengah, center back itu mungkin nanti paling diisi oleh Clayton dan Sandro yang sudah ngeblend selama beberapa pertandingan terakhir. Di sisi
kanan atau di sisi kiri pemain belakang Persis Solo saat ini Gio Numberi bisa dikatakan cukup memberi bukti bisa dimainkan di sisi kiri maupun di sisi kanan dan mungkin nanti saat melawan Persib Bandung Jordi Tutuarella juga akan menjadi opsi utama untuk bisa menusuk karena tipe bermain dari Jordi sendiri bisa menusuk membantu lini serang Persis Solo. Untuk di lini tengah mungkin masih ada eh, tiga paket lengkap istilahnya di Persis Solo yang eh, bisa dikatakan cukup lah untuk membantu baik serangan atau waktu bertahan antara lain seperti Sultan Totan, Zanadin Faris dan So Yamamoto. Di mana nanti lini depan akan mungkin tetap menjadi pilihan utama Peter Dero adalah Kodai Tanaka mungkin ditambah oleh mantan pemain Persib Bandung juga mungkin Astanir. bisa jadi pilihan dari Peter Dero dan bisa yang menjadi catatan ketika So Yamamoto dan Kodai Tanaka itu bermain bersama, Kodai ada presentasi besar untuk bisa mencetak gol. Jadi dua pemain Jepang itu kalau di Solo sudah cukup ngeblend lah. Jadi mungkin itu bisa jadi antisipasi di Persib Bandung walaupun memang di atas kertas Persis Solo sekarang untuk levelnya bisa dikatakan di bawah Persib Bandung. Seperti itu. Oke, baik Mas. Sekarang kita doakan ya semoga Persis Solo juga segera bangkit, tapi nanti aja setelah lawan Persib Bandung. Tetap harus ada ruang optimisme, kita doakan, tapi Iya. nanti setelah lawan Persib ya. Kalau pertanyaan nanti tetap Persib Iya, lah kita ya. Persib. Berarti setelah itu saya doakan Persis Solo cepat bangkit. Oke, ya kita udah ada di ujung segmen. Kita akan tebak-tebakan skor, tapi tentunya nggak ada hadiahnya ya tebak skor di sini. Oke, kita mulai dari tim tamu dulu ya, Kang Giri ya. Oke. Oke, kalau dari Mas Andreas, prediksi skornya seperti apa? Mungkin menang Persib tapi tipis lah. Selisih 1 gol mungkin 2-1 atau 3-2. Tapi kalau ada motivasi yang lebih dari Persis Solo bisa mencuri poin minimal 1 lah. Jadi bisa Oke. saja draw Draw dari atau poin. menang Persib ya. Ini baru pertama Iya. kali loh ada tamu yang mengunggulkan tim lawan pada wajar. Gak Mas, gak apa-apa. Setelah lawan Persib, Persis Solo pasti bisa bangkit. Oke, kalau dari Kang Giri, seperti apa prediksi skornya? Iya, Semakin percaya diri kah setelah 3 Iya, kali tentu clean sheet? tentu saja semakin percaya diri setelah 3 pertandingan beruntun selalu menang dan clean sheet ya. Apalagi sekarang sekali lagi tidak ingin meremehkan Persis Solo, tapi secara di atas kertas ya Persib harus mendapatkan 3 poin untuk yaitu mengejar setelah di ACL tuh ya sekarang fokus lagi ke Super League untuk ya naik lagi ke posisi di atas kan. Sekarang di posisi 6 kalau nggak salah. Dan Persis Solo sejauh ini sudah 16 kali kebobolan. Itu menjadi peluang bagaimana lini depan Persib untuk mengeksplor. Kemarin ketika melawan Malut United terlihat bahwa mereka itu terlalu renggang saya pikir. Mereka ketika gol Yakub Sayuri atau siapa itu membawa bola bisa leluasa untuk melakukan tendangan. Padahal banyak sekali pemain belakang mereka menumpuk gitu kan. Dan itu yang harus dimanfaatkan Persib juga dalam pertandingan nanti. Kemenangan harus menjadi Persib ya 2-0 lah. 2-0 ya. Oke, 2-1 dan 2-0 atau imbang tadi katanya. Oke, kalau gitu terima kasih Kang Giri dan juga Mas Andreas di Solo. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan karena cuaca kalau di Bandung ini sudah semakin iya sudah hujan terus. Semoga sehat selalu tim teman-teman di Tribun Solo. Terima kasih banyak dan juga Kang Giri terima kasih banyak. Oke, Boboto dan Tribuners, kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, kalian bisa langsung aja cek-cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpiangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rina Sukmawati, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah!